Gol sematawayang nan berkelas dari Andrew Jung ke gawang Persis Solo memberikan kemenangan untuk skuad Maung Bandung sekaligus memperkokoh posisi Pangeran Biru di puncak klasemen Liga 1. Dan skill bak memiliki 3 paru-paru, umpan kelas Eropa Eliano untuk gol Andrew Jung dapat sorotan bobotoh hingga komentar pengamat sepak bola nasional ini usai Persib semakin tak terkalahkan memasuki paruh musim Liga 1 ini. Yaps, laga pekan 19 BRI Super League 2025 tadi mempertemukan tuan rumah Persis Solo kontra Persib Bandung di Stadion Manahan Solo. Dalam pertandingan yang baru saja usai tersebut, kedua tim menampilkan permainan yang cukup menarik. Seperti diketahui, tim tamu Maung Bandung ingin meneruskan catatan impresifnya usai kini kokoh berada di puncak klasemen dan ingin terus memangkas jarak poin dengan para rivalnya di papan atas klasemen. Sementara tim tuan rumah Persis Solo yang masih berkutak di zona merah pun memiliki motivasi besar untuk meraih 3 poin di kandang sendiri. Namun, apa daya, anak asuh Boyan Hodak masih terlalu kuat untuk Sho Yamamoto dan kolega. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, tim tamu Persib Bandung tampak lebih agresif mengontrol jalannya pertandingan. Andrew Jung, Uliam Baros, hingga Tom Hae silih berganti mencoba menusuk dan memberikan ancaman serius ke lini pertahanan Persis Solo. Tak banyak yang bisa dilakukan tim tuan rumah. Bola hanya terus mengalir dari kaki para pemain lawan, hingga akhirnya tim tuan rumah harus memungut bola dari jala gawangnya saat umpan kelas Eropa Eliano yang kemudian diselesaikan dengan sundulan sambil terbang Andrew Jung mengoyak jala gawang Vukasin Franes. Gol ini menjadi begitu spesial dari proses yang tercipta. Berawal dari tusukan dari Uliam Baros, kemudian sodoran bola ke Eliano di dalam kotak penalti lawan. Dengan tenang, umpan berkelas dikirimkan tepat di atas kepala Andrew Jung. Dan ya, gawang Persis Solo kebobolan 1-0. Skor 1-0 ini pun bertahan hingga turun minum. Kemudian memasuki babak kedua, tim tuan rumah bermain lebih agresif dengan terus menekan lini pertahanan Persib Bandung. Namun sayang, kokohnya lini belakang Pangeran Biru tidak memberikan sedikit pun celah bagi anak asuh Boyan Hodak ini untuk mencetak gol penyama kedudukan. Hingga akhirnya semuanya berjalan buntu dan Persib Bandung keluar sebagai pemenang dari laga ini. Dengan hasil ini, Persib mengokohkan diri di puncak dengan koleksi 44 poin, unggul selisih 3 poin dari Persija Jakarta di posisi kedua, dan unggul 4 poin dari Borneo FC Samarinda. Ya, kemenangan Persib atas Persis Solo ini pun menuai decak kagum, tidak hanya datang dari para supporter setianya yakni bobotoh, tetapi juga memantik reaksi positif dari pengamat sepak bola nasional. Seperti diketahui, kualitas permainan Persib sejauh ini memang sudah tidak diragukan lagi, baik di liga domestik maupun di ajang Asia. Hal ini pun membuat sejumlah pengamat sepak bola mengakui akan hal tersebut. Sebut saja nama-nama seperti Tom Hae, Eliano Reinders, Federico Barba, hingga 2 pemain anyar baru yakni superstar ex-pemain Paris Saint-Germain yakni Layvin Kurzawa, dan hadirnya pemain berlabel Timnas Indonesia yakni Dion Marks yang belum bisa dimainkan di laga tadi. Pihak manajemen Persib pun diakui Coach Justin tidak main-main dalam memburu prestasi besar di kancah Asia dengan menambah 2 nama baru di atas. Tidak heran memang mengapa Persib begitu jor-joran dalam mendatangkan pemain berkelas di musim ini. Hal itu terlihat berbuah manis dari ajang kedua Asia yang sedang diikuti oleh Persib Bandung. Duel Persis Solo menghadapi Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-19 tadi memang menjadi ajang pembuktian yang menarik bagi pelatih kedua tim yakni Milomir Seslija dan Boyan Hodak. Dalam pertandingan itu, Persis Solo dan Persib saat ini berada dalam posisi dan situasi yang amat kontras. Pangeran Biru berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 41 poin dari 18 laga. Sedangkan Laskar Sambernyawa tertatih-tatih di dasar klasemen dengan mengumpulkan 10 poin dari jumlah laga yang sama. Meski begitu, Milomir Seslija kini telah memiliki sederet amunisi baru yang dianggap sesuai keinginannya untuk bisa membawa tim asal Kota Bengawan itu bangkit menantang Maung Bandung. Boyan Hodak memiliki catatan yang istimewa selama mengasuh Persib. Juru taktik tim asal Kroasia itu telah membuktikan kapasitas dengan membawa anak asuhnya meraih 2 gelar secara back-to-back. Musim ini, deretan pemain baru yang direkrut juga sebagian besar langsung membuktikan kecocokan dengan sistem permainan Hodak. Sebagai satu di antara tim dengan skuad termewah, Persib mampu mengukir konsistensi hingga bersaing di papan atas.
Sama seperti musim-musim sebelumnya, Persib masih bisa mempertahankan karakter permainan dengan kekuatan yang sulit ditembus di sektor pertahanan. Buktinya, mereka masih jadi tim yang paling minim kebobolan karena baru kemasukan 11 gol. Menatap putaran kedua, Hodak tak banyak mengubah komposisi skuad. Maung Bandung hanya mendatangkan 2 pemain baru, yakni bek Timnas Indonesia U23 Dion Marks, serta superstar Lavin Kurzawa dari Prancis. Pemain yang disebut paling akhir menjadi upaya Persib untuk memperkuat sektor bek kiri, yang selama ini belum memiliki amunisi paten. Sebelumnya, di area ini masih cukup sering terjadi rotasi antara Eliano Reinders, Frans Putros, hingga Alveandra Dewangga. Setelah melakukan evaluasi pada akhir putaran pertama, Milomir Seslija akhirnya memutuskan untuk merombak komposisi skuadnya. Hampir semua pemain asing didepak, dan hanya tinggal menyisakan 2 nama asal Jepang, Sho Yamamoto dan Kodai Tanaka. Sebagian gantinya, pelatih yang akrab disapa Milo itu memilih merekrut pemain-pemain yang berasal dari wilayah Balkan. Tita diantaranya merupakan pemain asal Serbia, yakni Vukasin Franes, Dusan Mijic, serta Miroslav Maricic. Ada juga pemain asal Kroasia yang telah resmi bergabung, yakni Luka Dumancic. Sedangkan amunisi baru yang direkrut untuk menambah kekuatan di lini serang, yakni Roman Papariga, berasal dari Ukraina. Melihat identitas pemain tersebut, terutama 4 nama pertama, mereka tentu memiliki kedekatan kultural dengan Milo yang berasal dari Bosnia-Herzegovina. Ini menjadi sinyal jika sang pelatih ingin mengubah karakter permainan Laskar Sambernyawa di putaran kedua. Kehadiran 2 bek baru, Luka Dumancic dan Dusan Mijic, diharapkan bisa membantu Persis memperbaiki catatan buruknya di lini belakang. Sebab mereka sejauh ini sudah kemasukan 39 gol dan menjadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak kedua di kasta tertinggi. Duel Persis menghadapi Persib akan menjadi satu di antara partai yang layak dinantikan. Meski kondisinya penuh ketimpangan, kedua tim bakal memperjuangkan ambisi masing-masing. Pangeran Biru tentu tidak ingin kehilangan poin, karena mereka harus konsisten menjaga posisi di papan atas. Mereka sudah ditempel ketat oleh Borneo FC dan Persija Jakarta. Jika tergelincir di laga ini, Mark Klok DKK bisa kehilangan posisinya di pucuk klasemen. Oleh karena itu, mereka akan berjuang mengamankan 3 poin, demi tetap berada di peringkat pertama. Sementara itu, Persis bakal berjuang habis-habisan untuk mengamankan poin demi terlepas dari posisi juru kunci. Mereka sudah terborgol di zona merah sejak putaran pertama dan kesulitan lolos ke zona aman. Laskar Sambernyawa juga tidak ingin kembali mengecewakan para pendukungnya pada laga kandang kali ini. Sebab sepanjang BRI Super League 2025-2026, mereka sama sekali belum pernah merasakan kemenangan di Stadion Manahan. Seperti diketahui, skuad Maung Bandung menjadi tim yang paling banyak dihuni pemain-pemain berlabel bintang di setiap lininya. Situasi inilah yang menjadi faktor tim besutan Boyan Hodak tersebut tetap kukuh di puncak klasemen. Di sektor pertahanan, Persib memiliki bek asal Italia, Federico Barba, yang selalu tampil tenang dan disiplin. Performa ex-pemain AS Roma ini turut membuat Persib jadi tim dengan jumlah kebobolan paling minim sejauh ini. Barba sempat diisukan kembali berkarir di negara asalnya, namun rumor tersebut dibantah Persib dan Barba akhirnya tetap menjadi bagian tim di putaran kedua ini. Kehadiran Barba memang cukup vital di lini belakang. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Barba selalu memberikan ketenangan bagi barisan pertahanan tim. Sebenarnya Persib baru mendatangkan Lavin Kurzawa, ex-pemain Paris Saint-Germain, untuk menambah kekuatan di lini belakang. Namun, bek berusia 33 tahun tersebut tidak masuk dalam rombongan tim menuju Solo. Di sektor tengah, Persib mengandalkan Tom Hai. Pemain naturalisasi ini mempunyai visi bermain yang bagus, pengatur ritme, dan umpan-umpan akurat yang kerap menciptakan peluang. Sejauh ini, Tom Hai telah mencatatkan 15 penampilan bersama Persib dengan mencetak 1 gol dan 2 assist. Sementara itu, di lini depan, Persib memiliki Andrew Jung. Penyerang asal Prancis ini diprediksi bakal menjadi ancaman serius bagi pertahanan Laskar Sambernyawa. Jung dikenal pintar dalam mencari ruang kosong dan keunggulan dalam 2 udara. Sementara itu, tim besutan Milomir Seslija ini banyak merombak pemain di putaran kedua BRI Super League. Tercatat ada 5 amunisi asing yang didatangkan Persis untuk menambah kekuatan tim.
Dari sejumlah pemain asing tersebut, ada 3 pemain anyar yang mendapat sorotan. Pertama adalah Luka Domančić yang diproyeksikan menjadi benteng tangguh di lini belakang. Bek asal Kroasia ini sebelumnya bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Lituania, FK Žalgiris Vilnius. Dia juga sempat menjadi bagian dari timnas Kroasia U19. Di lini tengah, Persis mempunyai Miroslav Maričić. Gelandang asal Serbia tersebut diharapkan mampu membuat permainan Persis lebih kreatif dalam membangun serangan. Untuk lini serang, ada pemain asing asal Ukraina, Roman Papariga, di lini depan. Pemain berusia 26 tahun ini sebelumnya berkarir di Liga Uzbekistan bersama FC Kizilkum. Bersama FC Kizilkum, Roman Papariga sukses menyumbangkan 3 gol.